Mungkin aku adalah yang mengambil salah satu sikap dari dua hal yang sedang diperdebatkan ini. Pengen netral sih, dengan tidak mendebat apapun jika masalah ini sedang muncul di permukaan. Khususnya di beberapa grup tertentu yang sesekali sedang fokus membahas hal yang itu-itu saja. Walaupun mungkin sudah ada anjuran untuk tidak melulu membahas isu corona setiap hari, tapi ternyata tidak bisa. Corona membawa dampak ke banyak lini kehidupan yang ujung-ujungnya membuat kita kembali tidak habis-habisnya membahas penyakit ini. Misalnya kita hanya berusaha mengupdate isu corona 1 atau 2 hari sekali saja. Itu pun hanya mencari tahu jumlah kasus yang terjadi setiap harinya. Harapannya angka itu selalu turun. Tapi rupanya, walaupun sudah 2 hari sekali kita mencari berita, angka itu selalu naik. Bahkan sudah mulai include dengan zona sekitaran rumah. Kurasa jalan paling aman adalah dengan tidak berkomentar saat hal ini sedang didebatkan. Tapi ternyata tidak bisa. Terlontarkan juga 1-2 cat argumen yang tak tertahankan. Namun, jika bahasa baik tidak bisa kita gunakan, pantas saja jika bintang Emon meminta kita untuk ngeudahin budaya jempol jahat. Gak buat masalah drakor aja rupanya itu, Tang. Tapi ya gitu, kalau udah debat panas di grup, jarang kan akan ada hasil yang solutif. Yang ada malah 1 atau lebih dari anggota grup itu yang left. Gitu kan sekarang cara main pengguna teknologi. Dan kalaupun semuanya berusaha netral atas kasus ini, semua akan terbiarkan begitu saja. Dan tidak akan ada ketegasan dalam penyelesaian masalah ini. Jadi bersyukurlah, kita masih ada para penguasa, pemegang kepentingan, dan tokoh-tokoh terkemuka yang mau mengambil keputusan atas kepedulian permasalahan ini. Meskipun semuanya akan ada pertentangan. Dan itu yang kukhawatirkan. Segala argumen yang membawa alur jalannya debat akan berakhir pada perpecahan umat dan masyarakat. Yang seketika melupakan bagaimana hebatnya persatuan ketika kita merdeka, bersatu dan gotong royong. Beralih ke masalah pelaksanaan ibadah masing-masing personal yang sedang menjadi puncak perbincangan. Sejujurnya aku salut loh dengan umat muslim yang semuanya sudi angkat bicara akan hal ini. Yang menandakan masih bergeraknya akal pikiran masing-masing umat, khususnya terkait masalah paling utama dalam pondasi kehidupan peribadatan. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, dalam penjelasannya, larilah engkau dalam wabah seperti keseharusan kita lari dari perangkap singa. Jangan katakan kita meninggalkan masjid, tapi justru kita sedang menjalankan anjuran agama ketika wabah. Ini bukan berarti kita tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Namun, justru kita sedang berupaya memahaminya tidak hanya di saat-saat normal saja, namun pada saat-saat pengecualian. Sudah jelas bukan dengan yang sering disebutkan dalam sabda Nabi, jika ada suatu wabah di suatu negeri, maka janganlah kamu mendatangi negeri itu. Namun jika kamu berada di dalamnya, maka jangan kamu pergi darinya. Mungkin hadis ini sudah berada di luar kepala kita. Namun justru menjadi sulit dan sudah menjadi kelimpungan di awal permasalahan. Memulangkan semua saudara se-Indonesia dari wilayah persinggahannya saat itu. Walaupun aku tahu sekali bagaimana rasanya untuk tinggal berjauhan dengan keluarga di tengah kekhawatiran dan rasa cemas akan keselamatan jiwa. Namun, semoga yang sudah pulang ke tanah air, kalian dan keluarga tetap baik-baik saja ya. Dan untuk teman-temanku yang masih tertinggal di negara orang, senantiasa bersabarlah. Indonesia mendoakan kamu di sana. Sahabatku Gea yang terpaksa tertahan di Turki misalnya, kami selalu mendoakanmu, Ge. Sehat-sehat ya. Dengan pilihan untuk mengikuti anjuran pemerintah agar melaksanakan pekerjaan, belajar, dan beribadah dari rumah, aku yakin akan ada output baik jika informasi dan aktivitas positif yang tetap dilaksanakan dalam satu perkumpulan keluarga. Ini menjadi kesempatan emas bagi kita untuk selalu pulang dan menjadikan keluarga sebagai satu-satunya media perbaikan diri atas peribadatan kepadanya. Kalau kata Hawariyun, yang penting adalah informasi. Jika input yang kita masukkan ke dalam otak adalah hal-hal baik, maka output perbuatan kita akan baik pula. Maka, ini adalah kesempatan emas kita untuk menghasilkan output tersebut. Untuk yang masih menapakkan langkah kakinya menuju masjid, sungguh,
itu adalah ketakwaan luar biasa yang sedang diupayakan. Aku yakin itu adalah sebuah bukti cinta dan ketaatan pada agama yang dijalankan. Yang tak ingin mengosongkan masjid karena kekhawatiran itu akan menjadi masalah lebih besar daripada isu corona saat ini. Mengedepankan ibadah secara berjamaah dan memakmurkan masjid demi terkumpulnya celengan-celengan akhirat. Dan sebenarnya, tetap ada nilai-nilai kemanusiaan yang dibawa dengan pelaksanaan ibadah ini. Para marbor atau pengurus masjid akan tetap terjamin kehidupannya dengan adanya jamaah. Tetap ada amalan yang dibuat mereka dengan menjaga masjid untuk umat. Ia pun masih memiliki jaminan hidangan berbuka puasa dengan adanya perhatian masyarakat yang masih datang ke masjid. Temanku sempat bilang saat penggalangan dana, kalau bisa, kita juga menjamah pengurus masjid dan ulama-ulama kecil ya. Beberapa info yang kudapat, mereka juga terdampak atas corona ini. Pemasukan dari mana mereka jika jamaah tidak ada? Ya, itulah. Tidak akan habis sebenarnya kalau membahas perspektif masing-masing mereka yang memilih ibadah dari rumah ataupun bagi mereka yang tetap ke masjid. Lagi-lagi, sebenarnya aku hanya ingin netral di setiap ketakutan untuk berdebat. Tak ada yang tak ingin semuanya berakhir. Bahkan Syekh Ali Jabir pun menangis menyampaikan kerinduannya untuk sholat Jumat berjamaah ke masjid, tarawih, tadarus Ramadan di masjid, atau juga bagi mereka yang merindukan kekhusyukan melaksanakan iktikaf di masjid di setiap akhir 10 Ramadan. Namun, semuanya harus tetap mengalah pada takdir, bukan melawan. Tuh kan, mungkin ini bukan kalimat netral, tapi jujur aku takut akan ada mulai perangkap dajjal sekarang ini dengan menyeolahkan logika yang benar dengan alur-alur yang dibawanya. Sungguh jauh sekali rasa khawatir ini karena input-input yang masuk ke dalam otak. Namun atas hal itu semua, semoga Allah tetap berbangga dan membimbing kita untuk memeriahkan dan menyalakan bulan Ramadan yang sangat syukur sekali kita masih dapat bertemu dengannya. Semoga omelan-omelan mengenai ke masjid atau tidak tetap dapat mengimbangi keseriusan kita beribadah. Khusyuk dan tepat waktu dalam setiap takbir hingga salam, berlembar Al-Quran hingga berbuih mulut ini bertadarus, dan sekian rupiah yang disalurkan meski secara online kita sodakohkan. Ya Tuhan, bicara apa aku dari tadi? Benarkah semua kejadian ini sungguhan?